Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 8 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Ikutilah aku. Pada suatu hari, ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, salah satu muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku, dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setiap orang beriman selalu harus bertanya, apakah saya sudah mengikuti Tuhan Yesus secara total atau setengah-setengah? Apakah saya sudah mengikuti Tuhan Yesus tanpa syarat atau penuh perhitungan? Injil hari ini memberi kita inspirasi. Ada dua tokoh, yaitu seorang ahli Taurat dan seorang murid. Si ahli Taurat adalah seorang pengajar dan pakar hukum agama Yahudi yang terpandang. Ia belum menjadi murid, tetapi mengumumkan kepada publik bahwa dia mau mengikuti Yesus. Kitab suci tidak menjelaskan alasan pilihannya, tetapi dari jawaban Yesus jelas bahwa ia ingin ikut agar mendapatkan kedudukan. Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kedua, seorang yang sudah disebut murid, namun ia meminta izin pergi menguburkan ayahnya terlebih dahulu. Ia bernegosiasi, tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan tegas bahwa untuk mengikutinya tidak ada negosiasi. Siapa yang ingin mengikutinya harus tanpa syarat dan menyerahkan diri sepenuhnya, tanpa menoleh ke belakang lebih dahulu. Penyerahan diri secara total menjadi konsekuensi pilihan mengikuti Tuhan Yesus. Setiap orang yang sungguh menyerahkan diri secara total akan mendapatkan hikmat dari Tuhan, seperti yang ditulis di dalam kitab Amsal bab 2 ayat 10, yaitu, "Karena firman akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu." Semoga kita tidak pernah ragu untuk memilih dan menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, semoga kami tetap teguh menyerahkan diri pada penyelenggaraan-Mu. Bimbinglah kami di jalan kasih dan kebenaran-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.